warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Tenggara akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, yaitu saya sendiri Mirza Irwansyah dari SMK PP Negeri Pitacane, Dan saya sebagai coach berasal dari SD Negeri Marung. Dan saya PJ Ahmad Fauzi Gumilar berasal dari SMP Negeri 2 Badar sebagai coaching. ya, kami akan melakukan praktek coaching. Assalamualaikum Pak Yasin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Mirza. Alhamdulillah ya, semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kak, dengar kabar besok rencana Bapak mau melaksanakan coaching ya Pak? Iya betul Pak Mirza. Ya. Nah, jadi pertama-tama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak. Nah, jadi hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sesuai atau belum dengan alur tirta, ya Pak. Ya. Dan nanti Bapak akan memberikan pertanyaan berukur kepada coach. Kemudian bagaimana si coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, dan satu lagi perlu diingat ya Pak, tentunya percakapan ini coaching disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, ya, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, baik, sebelumnya saya mau tanya nih Pak, untuk menyamakan persepsi kita. Jadi kira-kira besok target apa yang ingin Bapak capai untuk kegiatan coaching? Untuk target besok saya punya tujuan target nih. Saya ingin coaching dengan menggunakan alur tirta, Ya. di mana yang pertama saya bisa menggali atau tujuan apa yang coach dapat untuk melakukan coaching. Kemudian saya mampu mengidentifikasi permasalahan dari coaching dan juga mampu menggali potensi yang ada dari diri coaching agar bisa merencanakan sesuatu untuk menemukan solusinya, dan saya bisa berkomitmen serta bertanggung jawab atas coaching yang saya lakukan. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Nah, lalu kira-kira kompetensi coaching yang hendak bakal Bapak capai untuk dikembangkan itu apa ya kira-kira Pak? Ya, saya ingin menggali keterampilan dari coaching agar mampu menggali potensi untuk mengembangkan ide-ide sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Wah, baik sekali ya. Kemudian saya ingin menanyakan lagi Pak, selanjutnya kira-kira bagaimana dari kompetensi Bapak yang Bapak amati? Di antaranya saya ingin menjadi pendengar yang aktif tentunya, kemudian nanti menyimak agar bisa menggali dan memberdayakan si coach tersebut agar bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, jadi memang kita sebagai coach itu harus menjadi pendengar yang aktif salah satunya ya Pak ya, dan menyimak agar bisa menggali dan memberdayakan si coach agar bisa menemukan solusi, begitu ya Pak? Ya. Oke. Bagus sekali Pak menurut saya. Jadi dari kompetensi yang sudah Bapak kembangkan baik untuk coaching maupun untuk coach itu sudah bagus menurut saya. Semoga besok coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Semoga
semoga semua terlaksana sesuai dengan target yang ingin Bapak capai. Ya. Lalu kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai itu kira-kira apa ya Pak? Baik Pak, terima kasih. Saya ingin Koce mampu mencapai dan mengembangkan potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan saya juga ingin memiliki kemampuan menjadi coaching yang baik seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Ya, baik. Terima kasih ya Pak. Semoga besok coachingnya berjalan dengan lancar dan coachnya juga tercapai. Saya tidak sabar nih menunggu hasil dari coachingnya Bapak besok. Ya, saya tunggu ya Pak. Mungkin kita selanjutnya kita ada kegiatan pasca observasi seperti itu. Oke, baik. Mungkin situ aja Pak. Ya, baik. Saya pamit dulu Pak Nurul. Ya, Terima kasih Pak Nurul. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Piji? Ya beginilah Pak, Bapak bisa lihat sendiri Pak. Saya lihat dari ekspresi wajah Pak Piji hari ini nampak kurang semangat saya. Ada apa sebenarnya Pak Piji? Ya beginilah Pak, saya sedang ada masalah. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam kondisi terbaik. Bapak sehat dan ceria kan? Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Oh iya Pak, apakah Bapak Yasin sekarang lagi tidak ada kegiatan dan bisakah saya meminta waktunya sebentar untuk mengobrol? Nggak lama kok Pak, mungkin sekitar 15 menit. Ya, kalau sekarang sih kebetulan saya tidak ada jam di dalam kelas nih Pak. Jadi kalau Bapak mau ngobrol, boleh ngomong. Apa yang Bapak mau obrolin kali ini? Begini Pak, saya ingin membahas permasalahan saya. Ada satu siswa yang apabila dia masuk ke kelas saya tidak bersemangat untuk belajar dan jarang mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi menurut pengalaman Pak Piji, mengapa dia begitu pelajaran Bapak tidak kurang semangat? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran IPS karena terlalu banyak teks membaca dan menghafal. Jadi membuat anak tersebut malas membaca dan mengikuti pelajaran saya Pak. Itu sih Pak yang berdasarkan pengamatan saya di awal. Oh begitu. Jadi apa yang dilakukan Pak Piji berdasarkan kondisi ideal dari anak tersebut? Tentu saja saya mengharapkan siswa tersebut mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti siswa lainnya dan aktif Pak. Kalau begitu ada yang bisa Bapak lakukan dan tingkatkan motivasi belajar siswa tersebut gitu Pak? Jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik sehingga anak tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang berpihak kepada anak, bisa berupa speaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa bersemangat bersama saya di dalam kelas. Oh baik Bapak. Apa kira-kira metode yang berhasil dilakukan Bapak lakukan di kelas? Oh ada Pak, dulu pernah saya lakukan yaitu membuat speaking dengan
menghafal, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran. Akhirnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh saya. Wah, luar biasa itu Pak Iji. Bila di rating dari 1 sampai 10, berapa metode tersebut yang menarik buat belajar siswa tersebut? Kalau saya beri Pak, kalau berdasarkan ranking Pak, itu di angka 9 Pak. Baiklah Pak. Selanjutnya apa nih Pak Iji lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Pak lakukan? Yang saya lakukan Pak, yaitu menerapkan pembelajaran bervariasi dan juga diselingi kegiatan ice breaking yang sangat menarik, seperti pesan berantai yang saya kemukakan tadi Pak, dan mengupdate informasi cara pembelajaran yang berpihak kepada siswa agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari siswa ataupun kita sebagai pendidik di kelas Pak. Kira-kira siapa yang membantu Bapak dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Pertama-tama yang membantu saya dalam rencana ini adalah kepala sekolah Pak. Kita minta izin dulu seperti itu, terus rekan sejawat, dan tidak lupa saya mengkomunikasikan metode ini kepada wali orang tua siswa Pak. Ya, lanjut. Kemudian kira-kira lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya berapa hari kira-kira Pak? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Pak, karena hal ini harus segera diterapkan Pak secepatnya. Mungkin pencapaiannya tidak akan begitu signifikan, tetapi semua itu ada proses Pak, tidak secara instan Pak. Betul Pak Bizi. Kapan Bapak melaksanakan rencana ini? Wah, secepatnya Pak. Saya berharap bisa menerapkannya di pembelajaran sesuai dengan profil belajar Pancasila Pak di Perguruan Merdeka. Kemudian Pak Bizi, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar berjalan dengan baik? Tentu saja komitmen konsisten dan terus belajar mencari informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru sekolah, komunitas belajar, MGMP, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik, sehingga metode pembelajaran yang menarik dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Lalu adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah kami sarana dan prasarana Pak sudah memadai Pak. Mungkin faktor internal saya yang harus terus konsisten menjalankan program ini Pak. Baiklah Pak Bizi, luar biasa sekali semangat yang akan Bapak terapkan. Semoga dengan langkah-langkah yang akan Bapak jalani, semoga dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Pak Bizi setelah perbincangan kita ini Pak? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang dan lega Pak. Saya telah menemukan solusi dari obrolan tadi Pak. Baiklah, terima kasih kembali Pak Bizi. Oh ya, saya tunggu informasi terbaru dari Pak Bizi untuk menerapkan pembelajaran yang bervariasi di kelas, dan saya nanti akan menunggu kabar terbaru dari Pak Bizi. Baik Pak, terima kasih. Saya senang mendengar cerita dari Bapak. Semoga kita selalu saling berbagi dan saling berkolaborasi ya Pak. Sampai jumpa dan selamat siang Pak Bizi. Sampai jumpa kembali Pak, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Yasin, bagaimana setelah selesai melakukan coaching tadi?
Alhamdulillah saya merasa lega menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya sebagai coach, dan saya juga merasa lega karena akhirnya coach bisa menemukan solusi dari persoalan yang saya hadapi, Pak. Ya, baik, luar biasa sekali ya Pak. Nah, ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait hasil supervisi yang telah saya lakukan mengenai hasil coaching Bapak tadi. Ya, jadi yang pertama, apa yang Pak Yasin lakukan ketika proses coaching? Kemudian yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa kira-kira? Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik, yang mana saya harus berperan aktif dengan mengembangkan komitmen, kemudian membangun proses kreatif, dan saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi inti dari coach, di mana saya harus berperilaku dalam kehadiran penuh. Saya juga mendengar dengan baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya sesuai dengan teknik rasa dan tentunya sesuai dengan alur tirta. Ya, baik. Jadi menurut saya apa yang sudah Bapak Yasin sampaikan semua tadi ada di pengamatan saya setelah saya tulis ya. Jadi seperti tadi di alur tirta dimulai dari tujuan ya, dimana Pak Yasin sudah membahas tentang tujuan dari coaching ini apa ya. Kemudian identifikasi masalah tadi sudah sangat runtut menurut saya. Kemudian rencana aksi sudah membuat coaching menjadi tahu strategi apa yang akan dilakukannya. Ya, kemudian komitmennya juga tadi sudah dibahas semua. Nah, untuk proses kemitraan tadi saya rasa Pak Yasin sudah bisa menjadi kemitraan yang setara. Oke. Jadi dalam artian tidak menggurui sama sekali untuk si coachnya ya. Jadi idenya itu muncul justru dari coachnya sendiri seperti itu ya. Nah, kemudian untuk proses kreatif juga saya rasa Pak Yasin berhasil membuat coaching bisa memunculkan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya. Ya. Dan untuk memaksimalkan potensi, saya rasa sudah berhasil ya Pak Yasin lakukan, karena akhirnya masalahnya sudah terpecahkan, masalah si coachingnya tadi. Nah, dan dari kehadiran penuh tadi saya melihat semuanya sudah ada, dimulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan beberapa pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa, dan hasil pengamatan saya sangat luar biasa ya Pak Yasin ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, dan untuk pertanyaan terakhir, dari kompetensi tadi ya Pak ya, kompetensi tadi kan sudah Pak Yasin kembangkan dengan sangat bagus ya tentunya. Kira-kira apa yang akan Pak Yasin tingkatkan lagi untuk meningkatkan dari hasil coaching yang telah dilaksanakan? Tentunya semua ini yang ingin saya tingkatkan agar bisa lebih tajam lagi. Jadi harapan saya, langkah untuk meningkatkan semua kompetensi itu, saya harus sering-sering melakukan sebuah pelatihan, baik itu percakapan coaching, mungkin dengan rekan sejawat ketika saya melayani mereka, ketika mereka ingin bercerita. Ya, baik, sungguh luar biasa sekali dari hasil pengamatan saya selama proses coaching ya. Nah, itu juga sudah sangat baik Bapak Yasin lakukan. Nah, harapan saya, harapan yang saya inginkan juga itu sudah sama dengan harapan yang Pak Yasin inginkan ya, yaitu untuk terus berlatih dan terus membantu teman-teman sekitar dari Pak Yasin, sehingga banyak teman-teman yang dapat menyelesaikan permasalahannya dengan adanya bantuan dari Pak Yasin. Iya, baik. Ya, saya rasa itu sudah cukup ya supervisi dari saya. Semoga bermanfaat
dan semoga kedepannya Pak Yasin bisa menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih Pak Yasin. Terima kasih kembali Pak. Ya, kalau begitu sampai jumpa kembali ya Pak. Baik Pak. Ya, sukses selalu, tetap semangat ya. Saya tidak sabar untuk selanjutnya kita akan kolaborasi lagi. Saya berharap seperti itu, tidak hanya sampai di pertemuan kali ini aja ya. Jadi mungkin hanya sampai di sini saja ya Pak Yasin ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.